ayah di Sumbawa Barat berinisial SA ditangkap polisi. Anggota Dewan Lombok Tengah soroti kesejahteraan guru honorer. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang ayah di Sumbawa Barat berinisial SA ditangkap polisi karena tegas tubuhi anak tiri hingga melahirkan. Beginilah detik-detik terduga pelaku SA 50 tahun saat menunjukkan TKP dalam melancarkan aksi bejatnya ke anggota Satreskrim Unit PPA Polres Sumbawa Barat. Pelaku SA diduga tega mensetubuhi anak tirinya SM 15 tahun hingga melahirkan. Diketahui perbuatan bejatnya dilakukan berkali-kali sejak korban masih berumur 14 tahun. Tidak hanya itu, untuk melancarkan aksinya, pelaku SA diduga melakukan tipu muslihat kepada korban SM dengan mengiming-imingi akan mengawini anak tirinya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke ayah kandungnya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat diperiksa petugas, S mengaku hilaf hingga tega melakukan persetubuhan kepada anak tirinya itu selama 5 kali hingga melahirkan. Pelakunya ini adalah bapak tiri dari korban. Jadi kasus ini diketahui ketika anak ini sudah melahirkan tanggal 8 November 2023 kemarin. Jadi yang melaporkan adalah bapak kandung dari korban. Kronologis kejadiannya? Untuk kronologis kejadian, jadi korban dengan inisial SM ini umur 15 tahun sudah beberapa kali atau tepatnya 5 kali disuguhi oleh bapak tirinya, oleh pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SA disangkakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SA diamankan di rutan Polres Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kendaraan terjaring razia petugas. Pelanggaran lalu lintas didominasi oleh tidak dilengkapinya surat-surat kendaraan dan kedapatan menggunakan knalpot brong. Puluhan kendaraan roda 2 terjaring razia Satlantas Polres Sumbawa Barat. Pelanggaran didominasi pengendara tidak menggunakan knalpot standar dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kendaraan yang terjaring petugas gabungan karena kedapatan tidak menggunakan knalpot standar langsung disanksi tilang oleh petugas. Kegiatan rutin yang ditingkatkan terus digencarkan Satuan Lalu Lintas Polres Sumbawa Barat karena ada keluhan dari masyarakat yang selama ini terganggu dengan kendaraan yang sering kebut-kebutan di jalan menggunakan knalpot brong. Gabungan dari Satlantas dan Satuan Samapta Polres Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan atau KRID dengan sasaran yaitu berupa sajam, kemudian knalpot brong, dan kenakalan remaja berupa balap liar. Tidak hanya itu, petugas gabungan Polres Sumbawa Barat juga melakukan hunting pemeriksaan kendaraan dan menyasar setiap pengendara yang sedang menongkrong di bahu jalan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang menggunakan knalpot brong serta membawa barang berbahaya seperti senjata tajam dan juga sebagai upaya mengantisipasi terjadinya balap liar. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Dewan Lombok Tengah soroti kesejahteraan guru honorer menyusul tidak kunjung dinaikkan intensif guru honorer oleh pemerintah setempat. Nasib guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih menjadi perhatian.
terutama terkait insentif yang setiap bulannya tidak kunjung dinaikkan. Pasalnya, guru honorer Lombok Tengah hanya menerima Rp100.000 per bulan dan hingga kini belum ada rencana Pemkab untuk menaikkan jumlah insentif tersebut. Persoalan ini pun menjadi sorotan anggota Dewan Lombok Tengah Komisi 4. Lege mengungkapkan rasa prihatin terhadap insentif yang diberikan kepada guru honorer. Ironisnya, insentif untuk 1 triwulan ini belum diberikan ke guru honorer dan rencananya akan dibayarkan di akhir tahun. Akibatnya Dewan menuding Pemkab tidak peduli dengan kesejahteraan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2023 dan bahkan 2024, pemerintah daerah belum ada komitmen untuk menaikkan. Berarti pemerintah ini tidak peduli dengan kesejahteraan. Iya, bisa kita bahasakan seperti itu. Ya, kan? Artinya pas hearing kemarin itu belum ada jawaban. Belum ada, tidak ada jawaban. Tidak pernah dibahas. Makanya saya juga sebagai anggota Lombok Tengah, DPRD Lombok Tengah prihatin terhadap komitmen Pemda yang selama ini seakan-akan menganaktirikan mereka. Kasihan. Guru honorer terlebih dengan nasib 700-an guru honorer yang meminta penempatan, namun hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Polres Mataram ingatkan netralitas seluruh jajarannya di pemilu 2024. Dan oknum anggota polisi yang terbukti memihak akan disanksi sesuai hukum yang berlaku. Polres Mataram secara tegas ingatkan netralitas seluruh jajarannya di pemilu 2024. Kapolresta Mataram menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk tidak memihak dan mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres serta parpol tertentu. Jika instruksi ini sampai dilanggar, maka sanksi pemecatan akan diberlakukan bagi oknum polisi yang terbukti tidak netral. Yang pertama tentang netralitas. Pak Kapolda menyampaikan tentang netralitas anggota Polri, netral dalam pelaksanaan pilkada, pileg maupun pilpres. Jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18, larangan bagi anggota Polri terlibat dalam kegiatan politik. Pemilu 2024 akan diikuti 3 pasangan capres dan cawapres serta 18 partai politik. Netralitas TNI Polri menjadi satu keharusan agar pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan aman dan lancar sesuai harapan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Labu Api kondisinya memprihatinkan. Pasalnya 1 dari 5 ruang kelasnya roboh. Berada di tengah kota, kondisi SMKN 1 Labu Api Lombok Barat sangat memprihatinkan. Pasalnya 4 ruang belajar mengajar tidak bisa dipergunakan, 1 ruang belajar ambruk karena rusak dimakan usia. Selain itu juga 1 ruangan laboratorium komputer dalam rusak dan mengancam jiwa para siswa. Pihak SMKN 1 Labu Api menegaskan jika kondisi seperti ini sudah dialami sejak 5 tahun silam, namun belum ada realisasi perbaikan dari pemerintah hingga saat ini. Ini sudah lama ya, dan ini sudah agak parah sekali. Alhamdulillah ini berada dengan kepala sekolah yang sekarang ini terus minimalisir ya untuk kerusakannya. Cuma ya karena rayap ini juga ini ya. Dan ini yang kita khawatirkan ketika anak-anak belajar. Walaupun dari segi fisiknya ini ya tidak begitu, cuma keamanan barang yang dalam juga gitu. Oh, gitu. Ya, yang kita khawatirkan kan banyak dan barang-barang penting dan itu yang dipakai oleh anak-anak kita belajar. Bahkan untuk ujian. Kalau yang roboh ini sejauh mana? Oh, yang itu roboh deh 2 kali bencana gempa itu. Belum ada penanganan sampai sekarang? Sudah kita sampaikan, ini sudah ditindaklanjuti. Cuman mungkin tahun depan akan dapat. Jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut sebanyak 130 siswa dengan 7 rombel. Dengan kondisi seperti ini, pihak sekolah khawatir anak-anak bermain dekat bangunan tersebut bisa tertimpa bahan bangunan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan crosser cilik jajal sirkuit Tohpati saat event motocross Lombok Sumbawa 2023.
Sebanyak 143 crosser dari berbagai daerah di Indonesia ikut ambil bagian menjajal sirkuit Topati saat event Motorcross Lombok Sumbawa 2023. Uniknya dari ratusan crosser tersebut sebanyak 21 crosser cilik yang ikut berlaga untuk memperebutkan trofi. Para crosser cilik itu mengikuti kelas 50 dan 60 cc dengan rentan usia 7 hingga 10 tahun. Kalau di MX-nya sendiri ada 11 kelas. Kemudian 11 kelas yang dipertandingkan, kemudian kalau yang di MX itu ada 9 kelas yang dipertandingkan. Saya ulang, yang GTX-nya itu ada 9 kelas, yang MX Motorcross-nya itu ada 11. Yang cilik berapa? Yang cilik itu di kelas 50. Berapa kelas 50 cc, 50 sama 65. Dengan dilaksanakan event Lombok Sumbawa Motocross ini, pemerintah juga berencana menjaring para pembalap muda untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar dalam waktu dekat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda pariwara kami akan hadirkan informasi lainnya. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, pelaku UMKM menuai berkah selama pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa 2023. Bahkan omset mereka naik 50%. Selama 3 hari event motocross Lombok Sumbawa 2023, omset pelaku UMKM di sejumlah tempat mulai dari Bandara Selaparang, Sirkuit Topati, serta Taman Sangkareang Mataram naik 50%. Salah seorang pelaku UMKM yang berjualan nasi, ia mengaku omsetnya naik hingga 50% selama pagelaran berlangsung. Dalam sehari diakuinya bisa mendapatkan hingga 1 juta rupiah. Udah berapa omsetnya sampai hari ini? Adalah 1 jutaan. Selama 2 hari ini? Enggak, yang 1 hari. Oh, 1 hari. Kalau biasanya kalau jualan di luar berapa, Bu? Di rumah. Di Berapa? rumah jualan. Berapa biasanya omsetnya? Di rumah 500. Berarti di sini lumayan ya. Naik sampai berapa persen? Itu udah setengahnya. Sementara itu, selama pelaksanaan event motocross Lombok Sumbawa ini ada sebanyak 200 pelaku UMKM yang turut dilibatkan dengan berbagai jenis barang yang dijajakan, mulai dari kuliner hingga batu permata. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi wisata. Wisata Danau Biru di kawasan hutan Batu Kliang, Lombok Tengah, satu di antara destinasi wisata yang diminati oleh pengunjung. Selain keindahan alam yang mempesona, pengunjung juga dihipnotis dengan segarnya mata air danau yang berwarna biru. Di bagian utara Lombok Tengah terdapat destinasi wisata yang tidak kalah indah dengan destinasi pantai yang berada di Lombok Tengah bagian selatan. Yakni wisata Danau Biru terletak di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata ini memberikan daya tarik tersendiri untuk para pecinta wisata alam, berada di dalam hutan yang masih asri dan air danau berwarna biru yang merupakan mata air asli akan memanjakan mata pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini. Pengunjung juga bisa langsung merasakan kesegaran air danau dengan mandi di danau atau sekedar meredamkan kaki ke dalam air danau biru ini. Selain itu, pengunjung juga bisa bersuah foto di berbagai spot yang telah disediakan, mulai dari jembatan dengan background danau, di bangku taman atau dari ketinggian menara pantau yang dibangun di lokasi ini. Bagus, nyaman, tempatnya adem. Enak ya? Enak. Ya perlu diperbagus jalannya. Soalnya masih batu-batuan. Masih batuan. Agak khawatir nggak lewat jalan yang kayak gitu? Khawatir soalnya kalau hujan licin. Jadi harapannya supaya jalannya diperbagus ya? Untuk dapat masuk ke lokasi wisata Danau Biru, pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang dan pengunjung dapat langsung menikmati spot dan keindahan wisata Danau Biru. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam yang menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda.
Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut, yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda, dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu, dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Pulau Satonda tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Fiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.